Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'd. Salam jumpa lagi sobat Bumi 5 sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Berjumpa lagi dengan saya Jamie Kun dalam konten rubrik konten yang biasa membahas segala permasalahan kehidupan gitu. Dan konten rubrik kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya mungkin orang banyak yang tahu gitu, tapi insya Allah banyak yang lebih nggak tahu gitu, karena orang jarang untuk mengeksplor permasalahan ini gitu, dan kebanyakan lebih bersikap bersikap skeptis gitu untuk mencari satu solusi gitu. Makanya di konten rubrik kali ini kita akan bicarakan tentang beberapa kiat untuk membangun keintiman pasutri gitu. Karena mungkin sobat sendiri juga pernah mengetahui kabar bahwa akhir-akhir ini sering terjadi perceraian, terlalu sering malah kalau di akumulasi ya gitu ya. Dalam kurun waktu setahun itu ada berapa kasus perceraian terjadi di Indonesia gitu, yang mana tentu saja sebagai individu yang sudah berumah tangga dan melihat hal ini ya tentu ya menyedihkan gitu. Walaupun perceraian itu sesuatu yang dibolehkan, tapi kalau terlalu sering ya sepertinya kurang bagus juga gitu ya. Nah, kali ini kita akan coba seperti apa kiat-kiat dalam membangun keintiman bersama pasutri dalam rubrik kali ini. Oke sobat Bumi 5 sekalian, yang dimaksud membangun keintiman itu bukan artinya kita belajar gimana cara-cara berhubungan intim, bukan ya. Ini tolong diklarifikasi dulu bahwa membangun keintiman di sini adalah bagaimana membuat suami istri itu merasa seperti satu gitu, seperti satu tubuh ya, intim atau intimate, itu maksudnya, bukan mempelajari cara-cara berhubungan intim, bukan ya. Itu tidak kita bahas saat ini. Kita akan pelajari atau mengetahui kiat-kiat apa saja untuk membangun sebuah keintiman ya dalam rumah tangga. Oke, yang pertama, kiat pertama adalah menghilangkan mindset bahwa uang ini adalah sumber kebahagiaan. Menghilangkan mindset bahwa uang ini adalah
sumber kebahagiaan. Nah itu kenapa ini ada di kiat nomor 1, karena hampir sebagian besar permasalahan rumah tangga itu dilatar belakangi oleh persoalan ini, uang atau ekonomi gitu ya. Jadi dengan terkurasnya energi pikiran untuk mencari uang, biasanya itu harus ada yang dikorbankan. Salah satunya apa? Ya keharmonisan rumah tangga. Karena suami istri sibuk cari uang, ya kan, waktunya ya hanya sedikit bagi mereka untuk bercengkrama gitu ya. Itu mengakibatkan renggang pula untuk masalah keharmonisan. Jadi orientasinya ya duit dan duit gitu. Ya menurut mereka duit itu mendatangkan kebahagiaan. Ya kalau ada orang punya pemikiran kayak gitu sih, itu terserah ya. Tapi kalau konteksnya dalam hal ini, itu nggak bisa seperti itu. Mindset itu justru harus dihilangkan. Kenapa? Karena kalau uang hanya menjadi satu patokan kebahagiaan, gimana kalau misalkan kita nggak punya uang? Apakah kita nggak boleh bahagia gitu? Apakah kita nggak bisa bahagia? Itu pemikiran yang naif. Kalau nggak punya uang terus nggak bahagia, itu naif sekali ya. Berarti secara tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, berarti uang itu menjadi Tuhan yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Padahal yang bisa mendatangkan kebahagiaan ya hanya Allah, ya kan? Mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan mudorot ya hanya Allah, bukan uang. Nah itu. Dan ini kebanyakan menjadi sumber penyakit, ya retaknya hubungan atau retaknya keharmonisan rumah tangga. Karena pikiran mereka udah terlalu disibukkan oleh mencari uang. Kita memang nggak menafikan uang, tapi uang bukan segalanya di sini. Kalau pengen membangun keintiman gitu ya, kita harus bisa mencari sesuatu di luar uang yang mendatangkan kebahagiaan. Nah itu supaya apa? Di dalam kondisi apapun ya keharmonisan rumah tangga itu tetap stabil, nggak ada yang berubah. Mau dia punya uang atau enggak itu tetap stabil. Nah itu yang dicari. Apa kira-kira kebahagiaan selain uang? Nah itu kita bisa ibaratnya kita bisa menggambarkan ya bahwa kehidupan suami istri itu kalau kita lakoni dengan harmonis itu sumber kebahagiaan juga. Jadi keharmonisan suami dan istri itu adalah sumber kebahagiaan di luar dari uang. Jadi yang kita perjuangkan bukan cuma cari uang, tapi bagaimana membuat rumah tangga suami istri ini harmonis. Karena ketika kita nggak punya uang, kita tetap bisa menyimpan sesuatu ya yang membuat kita bahagia gitu. Nah, ini dalam konteksnya dalam hubungan rumah tangga ya. Nah, dalam konteksnya kalau kita sebagai seorang hamba ya kebahagiaan kita hanyalah apa? Kalau kita mendapatkan ridho Allah. Itu beda konteks. Kalau konteksnya rumah tangga, sumber kebahagiaannya adalah apa? Keharmonisan itu sendiri. Karena dengan itu rumah tangga akan tetap stabil ketika ditimpa berbagai macam
ujian ya, salah satunya ujian ekonomi gitu. Nah itu, jadi kita harus menghilangkan mindset kalau uang itu sumber kebahagiaan. Kita harus hapus itu. Jangan terpedaya oleh slogan-slogan orang-orang apa ibaratnya ya, orang-orang sekuler kalau nggak salah itu, atau kaum sekuler kita menganggap bahwa uang itu segalanya itu. Karena mereka adalah mereka ini adalah kaum yang materialistis, menganggap bahwa kebahagiaan itu hanya datang dari materi. Ya mereka yang nggak mengenal Tuhan, gitu. Tuhan mereka ya uang gitu. Uang yang mendatangkan kebahagiaan bagi mereka gitu. Nah, jangan sampai kita terjebak dalam mindset seperti itu, karena pasti akan ada banyak yang dikorbankan di sini. Kalau orientasi hidup kita tuh hanya uang, pasti itu akan ada banyak yang dikorbankan. Salah satunya apa? Keharmonisan rumah tangga. Itu udah jelas banget, dan itu akhirnya menjadi salah satu alasan Pak Sutri bercerai. Makanya kalau ada ungkapan klasik ya, kalau ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Nah itu adalah kehidupan yang materialistis, mematok bahwa uang itu adalah sumber kebahagiaan. Bahaya itu ungkapan, memang kelihatannya simpel, tapi bisa mematikan kalau diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata gitu ya. Karena nanti ini akan ada korban-korbannya. Nah itu yang pertama, di posisi pertama kiatnya itu. Yang kedua adalah kiatnya untuk membangun satu keintiman, menganggap bahwa pasangan hidup kita itu adalah partner, bukan sesuatu yang bisa dieksploitasi gitu. Nah ini yang kedua nih, karena banyak sekali di luar sana yang menganggap salah satu dari mereka, entah suami atau istri, itu dieksploitasi gitu, hanya sebagai alat untuk memenuhi sesuatu keperluan atau kebutuhan gitu. Ya misalkan begini, ada seorang suami yang beranggapan bahwa istrinya itu ya mesin seks gitu ya. Jadi kalau misalkan suami baru pulang kerja, pulang cari duit ya kan, istri itu harus sudah siap tuh standby di ranjang gitu kan, harus siap untuk ngangkang ibaratnya gitu. Tiap kali pulang harus kayak gitu, tiap kali pulang harus kayak gitu. Jadi seks hanya menjadi satu bukan menjadi satu keindahan gitu, tapi menjadi satu beban bagi si istri. Padahal seks itu harus dinikmati oleh kedua belah pihak. Nah inilah yang disebut partner. Partner itu adalah dua pihak yang bekerja sama saling menguntungkan, itu namanya partner. Jadi masing-masing punya keuntungan, nggak ada yang dirugikan gitu. Atau si istri menganggap suami hanya sebagai mesin pencari uang. Nah ini juga banyak juga ya yang punya mindset begini. Suami ini dieksploitasi gitu, suruh kerja habis-habisan, cari duit habis-habisan, supaya bisa ini, bisa itu, beli ini, beli itu, pengen ini, pengen itu, ya, pengen jalan-jalan, pengen kesana kemari, dieksploitasi oleh istri, dibujuk terus oleh istri, ya, dengan dalih sayang istri gitu. Nah itu kalau tidak disadari ya
sebenarnya eksploitasi secara terselubung bagi suami gitu. Nah, makanya ini juga perlu diwaspadai juga gitu kan. Ya terkadang suami nggak kalau dia sedang dieksploitasi oleh istri gitu. Dituntut untuk begini, begitu, punya penghasilan segini, sekian, dan seterusnya gitu. Itu kan jadi beban untuk suami gitu. Pada akhirnya rumah tangga bagi suami ini hanya apa ya? Bagi dia hanya mesin pencari uang gitu. Semu, kebahagiaannya semu. Nah itu. Nah, partner di sini harus saling menguntungkan, gitu. Jadi tidak ada yang dieksploitasi karena semuanya punya peran masing-masing, punya hak dan kewajiban masing-masing. Ya, terkadang kita mengeksploitasi pasangan, tapi kita nggak menghargai hak pasangan. Kita mengeksploitasi pasangan, kita nggak ingat kewajiban kita. Nah, itu juga hal yang harus dipikirkan juga gitu. Karena Islam itu harus seimbang, harus wasatiyah. Ya, kalau ada hak, ada kewajiban. Hak suami dipenuhi oleh istri, hak istri dipenuhi oleh suami. Jadi masing-masing punya peran di sini. Nah, itulah yang disebut partner. Saling mengisi, saling melengkapi. Bahkan dalam hubungan ranjang pun juga, ya, dalam masalah jima, ya, atau persetubuhan suami istri juga harus saling menguntungkan. Jangan yang dieksploitasi istri terus, yang jadi korbannya istri terus, sementara istri nggak ngerasa puas. Kalau suami udah kelar, udah, padahal suami belum puas, padahal istri belum puas. Nah, itu sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Kalau misalkan suami puas, ya istri juga harus puas. Nah, gimana caranya suami? Itu bentuk keadilan di situ, keseimbangan. Kalau suami puas, ya istri juga harus puas gitu. Kalau istri menservis suami, ya suami juga menservis istri, ya gitu sebaliknya. Itu adil, brother. Jadi itulah saling menguntungkan gitu. Nggak ada yang dieksploitasi salah satunya. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga adalah mengusahakan dalam pasutri ini atau pasutri ini sering melakukan kontak fisik. Kontak fisik ini bukan berarti harus sering bersetubuh, enggak. Kontak fisik itu bisa dari hal-hal yang sederhana gitu. Sentuhan-sentuhan kecil aja. Ya misalnya pelukan, ciuman gitu kan. Itu bukan sesuatu yang tabu itu bagi suami istri, malah perlu itu. Karena disitulah indikator keharmonisan suami istri. Jadi indikator keharmonisan suami istri itu bisa dilihat dari secara zahirnya. Gimana sih mereka kalau kelihatannya itu mesranya gitu. Tapi selama mesranya asli ya, bukan buat gimmick gitu, bukan buat flexing, tapi secara real gitu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Itu harus diusahakan kontak fisik, karena perempuan itu makhluk yang sensitif dan halus perasaannya, sehingga sensitif pula terhadap sentuhan. Ada yang menganggap perempuan nggak terlalu perlu sentuhan gitu kan. Ya kalau menurut saya ya, pendapat saya ya,
ya itu kurang benar gitu ya. Ya memang jadi kontak fisik ini adalah bagian dari bahasa cinta atau love language. Jadi dalam ilmu psikologi itu love language itu ada beberapa ya. Salah satunya adalah kontak fisik. Jadi ada beberapa tipe orang yang menunjukkan rasa cintanya itu dengan menyentuh pasangannya gitu. Ada yang dalam yang lain tuh selain kontak fisik kan ada senang menerima pujian ya kan, atau kemudian untuk menunjukkan cintanya ya dia senang untuk berbuat sesuatu, pelayanan ya, act of service gitu. Ini juga termasuk bahasa cinta gitu. Tapi kenapa dititik beratkan sentuhan? Karena memang perempuan itu sensitif dengan sentuhan gitu. Selama sentuhannya itu sentuhan yang dalam tanda kutip karena sayang ya, bukan sesuatu yang dipaksakan gitu. Dalam tanda kutip sayang karena menunjukkan rasa sayang gitu. Dan memang perempuan ya senang diperlakukan seperti itu. Walaupun ada yang beranggapan perempuan ada juga yang nggak terlalu senang begitu ya. Ya mungkin kalau keseringan kali ya. Tapi kan ini kita ini dititik beratkan itu diusahakan gitu. Ya bukan berarti keseringan gitu, enggak, tapi diusahakan untuk bisa melakukan kontak fisik sesering mungkin gitu. Karena memang ya itulah perempuan, karena kehalusan perasaannya sehingga menjadi sensitif terhadap sentuhan gitu. Nah itu juga menunjukkan indikator keharmonisan gitu. Jadi ya sobat juga bisa survei itu di apa namanya ya, di internet gitu ya. Salah satu tanda keharmonisan seseorang memang tampak pada zohirnya gitu. Itu nggak bisa ditutup-tutupi itu. Pasti melakukan kontak fisik. Nah itu yang ketiga itu. Yang keempat kiat-kiatnya apalagi? Selalu terbuka pada pasangan. Terbuka di sini artinya kalau ada permasalahan gitu ya dibicarakan, dikomunikasikan dengan baik gitu pada pasangan. Karena kalau disimpan aja gitu ya itu nggak mendapatkan solusi gitu. Karena beberapa pasurtri di luar sana yang kalau punya masalah itu ya bisanya dipendem, nggak berani ngomong gitu kan. Ya lebih baik diutarakan aja lah. Jadi nggak ada dusta di antara kita ya, kalau pengungkapannya seperti itu. Jadi nggak ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Nah ya nggak perlu malu lah, kita akan mencari solusi gitu dari masalah, ya kan? Dan kita juga butuh pasangan gitu untuk memberi satu masukan gitu. Namanya juga suami istri ya, seperti tadi di poin nomor 2 bahwa suami istri itu partner, saling bekerja sama gitu untuk mencari satu solusi masalah. Ya syukur-syukur bisa sendiri gitu ya, tapi kan ada beberapa yang nggak bisa diselesaikan hanya dengan sendiri gitu, karena masalahnya biasanya di pasangannya, bukan dirinya sendiri, di pasangannya gitu.
Makanya dia bingung gimana caranya cari solusi. Masalahnya itu ada di pasangan dia, bukan dirinya gitu ya, bukan diri sendiri gitu. Nah makanya di sini ya dituntut untuk terbuka gitu ya, ngomong aja sih gitu ya, apapun nanti konsekuensi yang muncul ya, yang penting kan kita nggak ada unek-unek gitu, unek-uneknya udah dikeluarin, kita ngerasa plong sedikit lah gitu. Nah itu, jadi keterbukaan itu penting dalam hubungan suami istri ya, walaupun nggak semua, ini kan keterbukaan dalam permasalahan ya, bukan kalau privacy ya tetap ada, tetap kita hormatin privacy gitu. Di sini maksudnya terbuka kalau punya masalah diutarakan itu. Kalau privacy ya masing-masing suami istri juga punya privacy gitu. Nah itu yang keempat ya, selalu terbuka. Yang kelima, Pak Sutri harus punya perangai yang lembut. Nah, lembut ini sesuatu yang umum gitu ya, tapi banyak juga yang nggak melakukan gitu. Kalau artinya kelembutan dalam kehidupan rumah tangga itu bukan teori aja, tapi tetap harus dipraktekkan. Ya seperti tadi yang udah diutarakan bahwa perempuan itu punya perasaan yang halus, ya kan? Ya sebagai laki-laki juga, walaupun secara fitrah laki-laki itu punya sifat apa ya, kejantanan ya, bukan berarti dia nggak bisa lembut gitu. Artinya kita menyesuaikan dengan pasangan kita gitu. Artinya ketika kita berhadapan dengan istri atau laki-laki berhadapan dengan istrinya ya, perangainya juga harus mengikuti istrinya gitu ya. Tapi bukan berarti total lembutnya sampai lebay gitu ya, enggak. Artinya itu dalam perilaku gitu. Itu karena dalam hadisnya kan memang digambarkan seperti itu, bahwa perempuan ini punya, atau penciptaannya ini kan memang berasal dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi untuk meluruskan sesuatu yang bengkok itu jangan dengan paksaan, atau istilahnya itu kasar gitu ya, karena dia akan patah. Kalau udah patah ya nggak jadi. Jadi meluruskan sesuatu yang bengkok itu harus pelan-pelan dan dengan kelembutan. Itu hikmahnya perempuan diciptakan bengkok secara asal penciptaan, dan juga bengkok secara fitrahnya gitu. Tugas laki-laki lah yang, atau tugas suamilah yang meluruskan bengkok itu, tapi tetap dengan adabnya, yaitu kelembutan. Nggak bisa main hajar, kamu harus begini, kamu harus begitu, nggak bisa bro gitu. Perempuan itu dibimbing pelan-pelan ya, itulah ini meluruskan sesuatu yang bengkok. Gimana sih kayak mengurutkan sesuatu yang bengkok gitu menjadi lurus, yaitu salah satu kebiasaan yang harus sering dilakukan oleh suami dengan adabnya, yaitu tetap penuh kelembutan gitu kan.
gitu. Kalau meluruskan perempuan dengan memakai fitrahnya laki-laki, ya akan patah, alias nggak nyambung, udah nggak bisa. Karena ya itu perempuan gimana pun ya tetap bengkok gitu. Makanya perlakukan perempuan itu dengan baik. Itulah punya hadisnya seperti itu. Ya itu jadi ya sobat pemilih sekalian, kiat-kiat bagaimana cara membangun satu keintiman dalam pasutri. Ya inilah kurang lebihnya yang saya tahu gitu ya. Kalau misalkan ada sobat pemilih yang punya masukan lagi, ya silakan aja tulis di komentarnya gitu. Oke, demikian aja yang bisa kita share pada konten kali ini. Semoga bermanfaat ya kan? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu dari saya. Kita akhiri di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.